Karena surganya seorang istri ada dalam pada suami. Ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu semua di sini pengen tahu bagaimana apakah ibu nanti masuk surga atau masuk neraka, maka dilihat akhlaknya sama suaminya. Kalau yang setiap harinya pukul-pukulan, pakai palu, pakai golok atau pakai apa segala macam, berarti sudah bisa dipastikan bahwasanya ibu-ibu bakal masuk neraka. Bukan saya ngomong. Kalau saya ngomong gak enak ya. Tapi kalau misalkan yang tiap harinya sayang-sayangan, yang setiap harinya saling mengasihi, yang setiap harinya saling menutupi daripada kekurangan masing-masing, maka Maka Allah akan sajikan dia di dalam surganya Allah Ta'ala. Seperti itu. Orang kalau misalkan dia berdoa, dia dianjurkan untuk berwasilah. Tadi yang telah jelaskan bahwasanya wasilah itu adalah wasilah yang baik. Jadi contoh misalkan kita punya hajat dengan apa? Hajat dengan yang namanya rezeki. Hajat punya rezeki, maka doa di dalam diri kita, yaitu doanya adalah kita berwasilah dengan menyebut asmanya Allah atau menyebut daripada namanya Allah. Tergantung apa? Tergantung daripada hajat kita. Kalau misalkan hajat kita tentang masalah rezeki, maka Allah yang sifatnya maha memberi rezeki, yaitu maka kita sebutkan ya Allah ya Razak. Malaikat itu, para malaikat itu, beliau itu apa? Beliau itu ketika seseorang dalam keadaan memiliki banyak maksiat, dalam keadaan memiliki banyak dosa, dalam keadaan memiliki yang namanya banyak kesalahan, ketika dia berdoa, ketika orang itu berdoa, ya Allah, aku ingin menjadi kaya, seumpama, tapi orang itu punya banyak maksiat, orang itu punya banyak dosa, orang itu punya banyak salah. Ketika doanya itu menuju ke atas langit, ditangkap sama malaikat, langsung dilemparkan kembali. Kata malaikat apa? Gak layak orang yang memiliki banyak dosa seperti ini tiba-tiba meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya itu tidak akan pernah diterima. Karena apa? Karena saking banyaknya dosa yang telah dia lakukan, karena saking banyaknya kemaksiatan yang telah dia lakukan. Tapi ketika kita berdoa, mengangkat tangan kita, jadi salah satu kesunahan kenapa kita mengangkat tangan kita adalah agar doa kita itu langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita angkat tangan kita setinggi-tingginya, lalu kita berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah ya Sami, Ya Allah ya Basir. Kita sebutkan daripada asma-asmanya Allah yang berkaitan atau berta'alluq dengan hajat kita. Maka kata Allah, ketika malaikat menangkap atau membalikan daripada doa kita, malaikat itu dimarahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai malaikat, jangan kau hadang doanya orang tersebut. Meskipun dia banyak dosa, meskipun dia banyak masalah, meskipun dia banyak maksiat, tetapi ketika dia menyebut namaku, ketika dia menyebut asmaku, ketika dia menyebut sifat-sifatku, maka doa itu langsung menuju kepadaku tanpa adanya hijab. Jadi kalau misalkan berdoa itu harus yang benar teman-teman, harus yang benar dengan sungguh-sungguh. Kadang manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya apa? Niatnya untuk agar kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita apa? Agar kita sadar bahwasanya ada kekuatan yang lebih hebat, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada kekuatan-kekuatan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Itu kekuatan siapa? Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita sewaktu masih kecil kita diajarkan sama guru-guru kita atau orang tua, orang baik pasti bisa mengalahkan orang yang jahat. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang jahat tetapi dia bisa mengalahkan orang yang baik? Sedangkan kita diajarkan sewaktu masih kecil kita itu orang baik selalu menang melawan orang jahat karena niatnya. Sejatinya ketika ada orang jahat yang menang melawan orang baik, sejatinya kita itu harus sadar bahwasanya apa? Bahwasanya tidak semua apa yang kita pikirkan, bahwasanya apa yang kita pelajari itu pasti terjadi dalam dunia ini.
Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil qadir. Ketika orang jahat dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang baik, berarti tugas kita sebagai orang mukmin. Ingat, kalimatnya adalah orang mukmin, adalah orang yang beriman, bukan sebagai muslim tapi sebagai orang mukmin. Bahwasanya ada kekuatan yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih agung, yang lebih mutlak, yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwasanya ud'uni astajib lakum. Kalau misalkan seseorang berdoa kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Lalu kita berdoa. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita marah-marah, "Ya Allah, kenapa aku berdoa tapi Engkau tidak mengabulkan doaku? Sedangkan Engkau berfirman bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan." Seakan-akan kita menuntut Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut daripada apa-apa yang telah Allah katakan, lalu kita tuntut Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya. Kira-kira sebagai manusia apakah kita layak yang namanya menuntut Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan apa? Sedangkan kita tidak meminta saja, kita tidak bersyukur saja, Allah berikan yang namanya kenikmatan banyak sekali. Sampai apa? Sampai kita lalai untuk yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam satu hajat, yang mana hajat itu adalah hajat kecil, hajat yang tidak terlalu penting, hajat yang hanya menuruti hawa nafsu saja, tapi kita tuntut Allah Subhanahu wa taala di dalam hajat kita. Ya Allah, Engkau berdoa, Engkau berkata di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang innaka la yukhliful mi'ad. Bahwasanya Engkau